Jelang laga kontra melawan Australia dan Bahrain, FIFA bikin heboh karena belum izinkan Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupessy untuk bela timnas Indonesia. Patrick Kluivert buat gebrakan untuk timnas, tanpa anak emas Shin Tae-yong. Begini alasan Patrick Kluivert tetap panggil Nathan Chuaon ke timnas Indonesia, walaupun hanya jadi cadangan di Swansea City. Belum juga bermain, Dean James sudah bikin pusing 7 keliling Patrick Kluivert, jelang bela timnas Indonesia. Jelang laga krusial melawan Australia dan Bahrain, sampai saat ini FIFA masih belum mengizinkan Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupessy untuk membela timnas Indonesia. Skuad Garuda akan segera tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Australia dan Bahrain pada tanggal 20 dan tanggal 25 Maret mendatang. Pelatih anyar Patrick Kluivert telah memanggil 27 pemain untuk memperkuat timnas Indonesia pada kedua laga tersebut. Jumlah tersebut diharapkan bertambah menjadi 30 pemain nantinya. Ketiga pemain sejatinya sudah disumpah sebagai warga negara Indonesia pada Senin kemarin di Roma, Italia. Namun, masih ada satu proses lagi yang perlu dilaksanakan, yaitu perpindahan federasi dari negara sebelumnya. Audero sendiri perlu diurus perpindahannya dari Italia ke Indonesia. Selain itu James dan Pelupessy juga diurus perpindahannya dari Belanda menuju ke Indonesia. Meski proses naturalisasi sudah selesai, FIFA menyatakan Audero, James, dan Pelupessy masih belum berpindah federasi dari negaranya masing-masing. Sejauh ini, hanya ada satu pemain saja yang sudah menyelesaikan proses perpindahan federasinya, yaitu baru oleh Romeni, yang sudah disumpah sejak bulan lalu. Namun, PSSI masih memiliki waktu hingga hari ini tanggal 13 Maret untuk mendaftarkan Audero dan kolega agar bisa tampil bagi timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain. Sungguh waktu yang sangat mepet sekali. Kehadiran ketiganya diharapkan bisa mempertebal kekuatan skuad Garuda yang sudah dipenuhi oleh para pemain Eropa yang datang melalui program naturalisasi. Walaupun Maarten Paes, Kelvin Verdong hingga Tom Haye masih bisa mengcover ketidakadaan mereka bertiga, namun kehadiran tiga pemain naturalisasi baru ini bertujuan untuk memperternal kekuatan skuad Garuda. Semoga ketiga pemain segera bisa memperkuat timnas Indonesia. Apakah nantinya FIFA memperbolehkan ketiga pemain anyar Indonesia gabung untuk laga krusial melawan Australia dan Bahrain? Seberapa krusial peran ketiga pemain tersebut di mata Patrick Kluivert? Pelatih anyar timnas Indonesia, Patrick Kluivert, langsung membuat gebrakan jelang laga melawan Australia dan Bahrain dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mantan bintang Barcelona itu mencoret 5 pemain yang sebelumnya menjadi langganan timnas, termasuk Asnawi Mangkualam yang dikenal sebagai anak emas Shin Tae-yong. Dengan keputusan ini menjadikan kejutan besar, mengingat Asnawi tidak hanya berstatus sebagai pemain andalan di era Shin Tae-yong, tetapi juga masih menjabat sebagai kapten timnas Indonesia. Pemain yang kini membela klub Port FC di Liga Thailand itu harus merelakan tempatnya dalam skuad pilihan Kluivert. Selain Asnawi, nama lain yang juga tak masuk daftar adalah Witan Sulaiman. Gelandang serang ini sering menjadi andalan Shin Tae-yong dalam berbagai ajang internasional. Tiga pemain lainnya yang dicoret adalah Yakob Sayuri, Yance Sayuri, dan Malik Rizaldi. Kehadiran wajah baru timnas. Dalam daftar 27 pemain yang dipanggil, Kluivert menghadirkan beberapa kejutan, termasuk memanggil penyerang Dewa United, Septian Bagaskara. Pemain yang tampil impresif di Liga 1 dengan torehan 7 gol dan 1 assist itu mendapat kesempatan membuktikan kualitasnya di level internasional. Di lini belakang, Kluivert tetap mengandalkan sejumlah pemain yang memiliki pengalaman di klub luar negeri seperti Justin Hubner, Jay Izes, serta Nathan Chuaon. Sementara Pratama Arhan yang tampil cemerlang di Bangkok United juga tetap menjadi bagian dari tim, kemungkinan besar karena keunggulannya dalam lemparan jauh yang kerap menjadi senjata andalan. Amunisi baru naturalisasi bagi timnas.
Timnas Indonesia juga berpotensi mendapatkan tambahan kekuatan baru dengan proses naturalisasi 3 pemain keturunan yang sedang berlangsung. Mereka adalah kiper Sampdoria, Emil Audero, gelandang Joey Pelupesi, serta bek Dean James. Kehadiran mereka diharapkan semakin memperkuat skuad Garuda dalam menghadapi persaingan di level Asia. Apakah dengan wajah baru Timnas Indonesia berhasil tampil maksimal nantinya? Apakah seburuk itu di mata Patrick Kluivert, pemain yang dipilih oleh pelatih sebelumnya? Walau hanya jadi pemain cadangan di Swansea City, begini alasan Patrick Kluivert memanggilnya ke Timnas Indonesia. Patrick Kluivert telah mengumumkan daftar 27 pemain yang dipanggil untuk laga Timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain. Pertandingan tersebut merupakan lanjutan dari grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan terlebih dahulu bertandang ke markas Australia di Sydney Football Stadium pada tanggal 20 Maret mendatang. Berselang 5 hari, tim Merah Putih akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dalam daftar 27 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert, nama Nathan Chuaon menjadi perdebatan yang sangat menghebohkan di kalangan supporter Timnas Indonesia. Dikarenakan dia jarang sekali mendapatkan menit bermain bersama klubnya, Swansea City di divisi kedua Liga Inggris pada musim ini. Berdasarkan catatan Transfermarkt, Nathan, pemain berusia 23 tahun tersebut baru bermain sebanyak 3 pertandingan saja. Sejak saat itu, Nathan Chuaon tidak pernah lagi bermain, bahkan hanya untuk sekadar duduk di bangku cadangan. Lantas, apa yang membuat Patrick Kluivert tetap memanggilnya ke Timnas Indonesia meski dengan menit bermain sangat rendah? Kemungkinan besar, Patrick Kluivert tetap memanggil Nathan Chuaon agar menjaga chemistry antar pemain. Kita tahu bahwasanya pertandingan melawan Australia dan Bahrain merupakan debut bagi pelatih asal Belanda tersebut. Nathan Chuaon juga tidak perlu beradaptasi lagi bersama rekan-rekannya karena sudah terbiasa bermain bersama. Oleh karena itu, Coach Patrick masih mengandalkan pemain-pemain yang sebelumnya sudah memiliki jam terbang bersama Timnas Indonesia. Kemudian, alasan kedua yang membuatnya tetap dipanggil oleh Patrick Kluivert adalah bisa dimainkan di banyak posisi. Sebelumnya dia bermain dalam 3 posisi sebagai bek kiri, bek tengah, dan gelandang tengah. Karena Patrick menginginkan pemain yang fleksibel dan bisa ditempatkan di berbagai posisi. Hal ini menjadi keunggulan tersendiri bagi Nathan Chuaon dibandingkan pemain yang secara menit bermain mungkin lebih banyak. Nathan Chuaon bisa ditempatkan Patrick Kluivert di 3 posisi tersebut sesuai dengan kebutuhan. Makanya pelatih Patrick sangat getol sekali ingin memanggilnya, bahkan masuk dalam 27 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert. Apakah ada pemain lain yang seperti Nathan, jarang main di klubnya, tapi dipanggil Patrick? Apakah kedua alasan tersebut bisa diterima oleh netizen? Dan apakah tidak memunculkan kecemburuan sosial di antara pemain timnas? Jelang bela timnas, Dean James kembali mencuri perhatian dengan penampilan gemilangnya yang membuat keraguan semakin hilang di mata publik. Penampilan ciamik dan impresif Dean James menunjukkan bahwa kepercayaan pelatih Patrick Kluivert terhadap proses naturalisasi benar adanya. Patrick Kluivert kini tengah menyiapkan skuad Timnas Indonesia jelang laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan bertanding melawan Australia di Sydney pada tanggal 20 Maret dan menghadapi Bahrain di Jakarta pada tanggal 25 Maret tahun 2025. Menjelang pertandingan tersebut, 4 pemain baru telah ditambahkan ke skuad, dengan Ole Romeni yang sudah menjalani proses naturalisasi sejak Februari lalu. 3 pemain lainnya, yaitu Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupesi, tetapi perpindahan federasi dari negara asalnya. Meski posisi bek kiri telah banyak diisi, Dean James berhasil membuktikan bahwa dirinya memiliki kualitas yang berbeda dari yang lain. Kelvin Verdong memang menjadi pilihan utama di lini bek, namun persaingan semakin ketat dengan kehadiran Sain Patinama, Pratama Arhan, dan Nathan Chuaon. Proses naturalisasi Dean James sempat dipertanyakan publik karena banyaknya pemain yang tersedia di posisi bek kiri.
Dean James tampil impresif saat bermain untuk Go Ahead Eagles melawan NEC Nijmegen. Dalam laga tersebut, ia tampil sebagai starter dan berhasil mencetak gol setelah menerima umpan dari Oliver Arman. Gol sederhana itu menunjukkan kejelian Dean James dalam membaca situasi dan memanfaatkan peluang di lapangan. Penyedia statistik SofaScore memberikan rating 8 untuk penampilannya, hanya kalah dari Oliver Arman yang dinobatkan Man of the Match. Selain mencetak gol, Dean James juga menunjukkan ketangguhan di lini pertahanan melalui 2 tackle dan 1 sapuan yang krusial. Ia juga unggul dalam duel darat dengan memenangkan 4 dari 4 kesempatan menghajar lawan. Tidak hanya itu, ia juga memberikan umpan-umpan cerdas, dengan total 15 operan yang 3 diantaranya menghasilkan keberhasilan. Dengan penampilan solid di kedua lini, Dean James telah membuktikan dirinya sebagai bek kiri berkualitas yang dapat menambah daya gedor skuad Garuda. Di lini serang, Dean James tampil agresif dengan 2 tembakan tepat sasaran, salah satunya berbuah gol. Kehadirannya semakin memperkuat timnas Indonesia dalam persiapan menghadapi laga-laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026, menegaskan kembali kepercayaan yang diberikan oleh Patrick Kluivert. Di sisi lain, kegemilangan Dean James bisa membuat Patrick Kluivert kebingungan dalam menentukan siapa yang mengisi pos bek kiri di antara dirinya dan Kelvin Verdonk. Jadi, siapa kemungkinan yang akan mengisi bek kiri timnas Indonesia di antara Dean James dan Kelvin Verdonk? Apakah Verdonk yang dipilih oleh Patrick Kluivert, karena lebih dulu telah memperkuat Indonesia?